Kehidupan. Desa Batu terletak di dalam barisan pegunungan yang tak terbatas dikelilingi oleh puncak dan jurang yang dalam di semua sisi. Gunung-gunung yang luas dan tidak jelas menjulang tinggi megah di dekatnya. Sinar matahari melewati awan yang diwarnai, menyebarkan sinar keemasan yang menghanyutkan orang-orang di dalamnya. Lusinan anak dikumpulkan bersama, usia mereka bervariasi dari 4 hingga lebih dari 10 tahun. Mereka saat ini berada di halaman desa di depan desa, dan ketika mereka menghadapi sinar matahari, mereka melatih tubuh mereka dengan ham dan ha terdengar. Wajah muda dan lembut mereka semua memiliki ekspresi serius. Anak-anak yang lebih besar tampak kuat seperti harimau, sementara yang lebih muda masih berlatih dengan bentuk dan postur yang baik. Seorang pria parubaya berbadan kekar berpakaian bulu binatang mengamati anak-anak yang bermata cerah dan bersemangat. Kulit berwarna tembaga menutupi tubuhnya yang kuat, dan rambut hitam tersebar di pundaknya. Dia saat ini memberikan instruksi dengan suara keras. Ketika matahari terbit, semua makhluk hidup mulai bergerak, sehingga energi kehidupan adalah yang terkuat saat ini. Meskipun kita tidak bisa menerima sinar matahari sebagai makanan dan menghirup udara seperti orang-orang dari legenda, masih ada manfaat besar yang bisa didapat dengan melatih diri di bawah sinar matahari. Itu dapat mengisi tubuh seseorang dengan energi, dan dengan melakukan itu, memengaruhi sisa hari kamu. Bangun pagi-pagi dan bekerja keras setiap hari. Perkuat otot tendon, dan tulang kamu. Biarkan darah kamu bersirkulasi. Kamu semua harus melakukan ini untuk bertahan hidup di pegunungan ini. Pria parubaya berdiri di depan mereka dan mengajar anak-anak dengan cara yang ketat. Apakah kamu semua mengerti? Kami mengerti. Sekelompok anak-anak penuh vitalitas ketika mereka menjawab dengan keras. Bentuk-bentuk kehidupan primitif yang kuat tinggal di pegunungan. Kadang-kadang, sayap besar yang menutupi langit akan lewat menebarkan bayangan raksasa di tanah. Ada juga binatang buas yang berdiri di puncak gunung, melolong ketika mereka menyerap esensi bulan. Tentu saja, berbagai serangga beracun yang berpindah-pindah tidak bisa dilupakan, karena mereka juga sangat menakutkan. Mengerti, seorang pria kecil, yang jelas-jelas terganggu dan setengah hentakannya lebih lambat berteriak dengan suaranya yang tidak dewasa. Dia adalah anak yang sangat muda, kira-kira berumur 1 atau 2 tahun. Dia baru belajar berjalan beberapa bulan yang lalu, tetapi dia sudah mulai berlatih dengan orang lain. Tentu saja, dia berjalan sendiri ke dalam kelompok itu dan jelas tidak termasuk di sini. Ham-ham hahe, si lelaki kecil mengeluarkan suara dari mulutnya, dan tangan kecilnya yang lembut mencoba yang terbaik untuk melambai. Dia mencoba meniru gerakan anak-anak yang lebih tua, tetapi dia terlalu kecil dan muda. Gerakannya miring, dan langkahnya tidak stabil saat dia terhuyung-huyung. Selain itu, ada noda susu berwarna putih di sudut mulutnya, membuatnya tampak sangat bodoh. Ketika anak-anak yang lebih besar melihatnya, mata dan alis mereka mulai menggeliat. Suasana latihan pagi yang tegang sebelumnya segera mulai sedikit melonggarkan. Si kecil itu cukup cantik, kulitnya putih dan lembut, matanya besar dan hitam saat mereka bergerak. Dia terlihat sangat imut, seperti boneka porselen. Itu iya suara-suara yang keluar dari mulutnya, serta gerakannya yang mudah dan lembut membuatnya tampak sangat dicintai dan naif. Di dekatnya, beberapa tetua yang duduk bersila di batu-batu besar juga mengungkapkan senyum ketika mereka menghembuskan napas masuk dan keluar. Bahkan orang dewasa laki-laki yang kuat dan bertelanjang dada memandang dengan tersenyum. Mereka adalah orang-orang terkuat di desa, serta orang-orang kuat yang menjaga dan memburu desa. Saat ini, mereka juga berlatih. Salah satu dari mereka memegang pentungan tulang besar yang berasal dari kerangka binatang buas yang tidak diketahui, dan individu lain memiliki pedang besi cor hitam di tangannya. Saat dia mengacungkannya, angin yang dihasilkannya menciptakan suara yang menggelegar. Lingkungan tempat mereka tinggal sangat keras. Berbagai banjir binatang buas dan serangga beracun membuatnya sangat sulit bagi mereka untuk mengumpulkan makanan. Banyak dari orang-orang mereka mati di padang belantara sebelum mereka dewasa. Jika seseorang ingin bertahan hidup di hutan belantara, mereka harus memperkuat diri dan berlatih keras di pagi hari. Ini benar terlepas dari apakah mereka orang dewasa, orang tua, atau anak-anak. Alhasil, ini menjadi kebiasaan yang sudah mendarah daging sejak muda. Berkonsentrasi, pria parubaya yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menginstruksikan pelatihan anak-anak berteriak. Anak-anak segera kembali menjadi serius. Mereka terus berlatih di bawah sinar matahari pagi yang lembut dan mempesona. Iya, lelah. Pria kecil itu menghela napas. Dia duduk di tanah dan menatap anak-anak yang lebih tua sementara mereka berlatih. Namun, setelah beberapa saat perhatiannya bergeser. Dia berdiri, dan sambil terhuyung-huyung, dia bergegas menuju burung pipit 5 warna yang bergerak di dekatnya. Usahanya tidak berakhir dengan baik, tetapi meskipun dia jatuh di pantatnya beberapa kali, dia tidak menangis. Terengah-engah, dia naik kembali sebelum mengejar lagi Hamas dan mendesah. Oke, berhenti. Setelah teriakan nyaring, setiap anak mulai bersorak saat mereka memijat tangan dan kaki mereka yang sakit. Kemudian, sambil berteriak, mereka berpisah dan bergegas menuju rumah masing-masing untuk sarapan. Para penduduk desa yang lebih tua semuanya tersenyum ketika mereka turun dari batu-batu besar. Adapun orang dewasa yang sama kuatnya dengan harimau, mereka juga tertawa. Beberapa dari mereka mengikuti anak-anak mereka sendiri di rumah ketika mereka memegang tongkat tulang dan pedang lebar mereka. Desa batu tidak sebesar itu. Ada sekitar 300 orang jika kamu menjumlahkan semua orang.
Rumah-rumah itu terbuat dari batu-batu besar, memberikan penampilan yang agak polos dan alami. Di depan desa, ada pohon besar yang dilanda guntur. Diameternya kira-kira selusin meter dengan hanya satu cabang. Namun, pada saat itu, cahaya yang dipancarkan dari cabang tunggal ini sudah ditutupi oleh sinar matahari pagi. Sekarang sepertinya cukup biasa. Oh, kamu punya daging kadal bumi. Berikan aku sedikit. Petik 2. Anak-anak hidup dan gelisah saat mereka makan, tidak menunjukkan banyak etiket. Banyak dari mereka keluar dari rumah mereka dan berkumpul bersama sambil memeluk mangkuk kasar mereka. Rumput dan pohon tumbuh subur di sekitar desa batu, dan meskipun ada banyak binatang buas, mereka memiliki penjaga yang melindungi mereka dari pegunungan besar. Makanan tidak berlimpah bagi penduduk desa, hanya ada beberapa roti kasar, buah-buahan liar, dan potongan daging di mangkuk anak-anak. Bahkan, kekurangan makanan selalu menjadi masalah serius bagi desa batu. Barisan gunung sangat berbahaya, dengan binatang buas abnormal dan burung-burung ganas berkeliaran di dalam. Sudah biasa bagi penduduk desa untuk kehilangan nyawa mereka setiap kali mereka pergi berburu. Jika mereka punya pilihan,